bahan bikin kerajinan. Ini bahan-bahannya ya Bu? Iya, bahannya. Bahannya apa aja? Banyak. Nah kalau ini kami kebetulan ada 3 produk yang kami buat di kerajinan kami ini apa? Rotan. Rotan. Ya. Ini bahan dasarnya yang dari alam yang belum dibelah, gitu ya. Sehingga nanti dibelah seperti ini, dibelah-belah ya. Kemudian kalau ini purun Ya Bu? purun yang kami ambil dari ini ya, sungai-sungai. Ya hidupnya di sungai-sungai, di pinggir-pinggir sungai. Ini purun kami kasih warna. Kalau bahan dasar aslinya seperti ini. Kalau ini mengkuang. Ya. Ini sama dari sungai juga, sungai dapatnya. Kalau yang besar ini Sama ini mengkuang juga, yang belum ini diperkecil dia. Oh, jadi ada ini alatnya udah untuk dipotong memperkecil ya? dan dipotong. Kalau aslinya lebih besar lagi, lebih lebar. Ini udah dihilang duri-durinya, dia ada durinya. Kalau mengkuang. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Miranti dalam program kesayangan kita Desaku. Nah kali ini Miranti sudah berada di Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Nah seperti yang pemirsa sudah lihat, di sini kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pengolahan kerajinan tangan yang unik dan menarik yang berbahan dasar dari rotan dan berbagai tumbuhan lainnya. Yuk sama-sama kita lihat. Nah Ibu, ini hasilnya lumayan banyak ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Macamnya. banyak macam Ini untuk sehari biasanya jadi berapa Bu? Berapa buah? produk. Kebetulan kami anggotanya kan 30, rata-rata sehari bisa dapat 1 orang satu. Satu orang satu, 30 lah 30 kira-kira ya orang. satu hari. Nah, kalau ini apa ya Bu? Nah, ini dompet. Dompet. Nah, Oh iya. kebetulan belum selesai ini. Dompet dari bahan dasarnya mengkuang. Membuang. Nah ini proses produksinya semuanya di sini ya Bu? Atau di rumah masing-masing bisa dibawa? Boleh di rumah masing-masing Oh, kita, boleh. nggak di sini. Karena kan pekerjaannya malam, pengerjaannya. Kalau mengkuang, dia nggak bisa kalau siang agak keras. Jadi malam lebih lembut dia bahannya. Tergantung Iya. waktunya juga ya Bu? Malam. Nah untuk pemasarannya sendiri kemana aja Bu? Kira-kira? Kebetulan kami kan ini baru dilatih oleh dinas koperasi Oh iya. dari provinsi, baru sebulan yang belum sebulan dilatih Baru ya? baru berdiri. Jadi ini memang baru produk perdana kami. Oh, tapi udah lumayan bagus ya Bu ya? Lucu dan menarik Iya, semuanya. baru perdana. Ini belum dipasarkan. Oh belum dipasarkan. Ibu saya boleh coba Mau belajar nganyam? nggak? Oh boleh, boleh. Mau nganyam apa? Rotan? Ini purun? Ini proses pembikinan, ini nanti jadi bisa langsung ya. Salah satu potensi yang dikembangkan di Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan ini ialah kerajinan yang berbahan baku rotan, purun, dan mengkuang. Usaha mikro kecil menengah yang beranggotakan para ibu-ibu rumah tangga yang sebagian besar berstatus para janda ini dikomandoi oleh Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Bangka Belitung dan pemerintah setempat. Sebelum menghasilkan produk kerajinan non-elok, bahan baku rotan, helai demi helai bahan baku tersebut dirajut. Dalam prosesnya, tentu membutuhkan ketelitian dan konsentrasi yang tinggi.
Ini Mbak, ini ada kenangan kecil dari kami. Semoga suka. Wah, suka sekali Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ini ada tas, Iya. ini ada topi ya. Iya. Biar saya pakein topinya, soalnya Mbaknya cantik. Makasih banyak ya Bu. Iya, Topi sama sama-sama. keranjangnya. Semoga usahanya semakin berkembang lagi ke depan. Amin, terima kasih. Nah pemirsa, inilah hasil kerajinan dari salah satu UKM yang ada di Desa Delas ini. Dan selanjutnya kita akan menuju ke salah satu UKM lagi yang ada di Desa Delas juga. Yuk sama-sama kita ikuti. Mari Bu. Oke. Untuk menghasilkan kerajinan yang bernilai jual tinggi, bahan baku seperti rotan, purun, ataupun mengkuang dibelah-belah, dipipihkan, dan dijemur. Helai demi helai bahan baku tersebut pun dirajut dan tentunya membutuhkan ketelitian dalam proses pembuatannya. Kalau secara keseluruhan ini kita cuma UMKM karena baru 2 ini Bu. Kemudian kemarin ada juga itu bagian toko. Tapi toko sekarang ini karena bentuknya bantuannya itu dari kabupaten itu nggak bisa kita kembangkan begitu maksimal karena ini berbeda anggaran. Sehingga usahanya hanya gitu-gitu aja, belum bisa maksimal. Tapi mungkin itu pihak kabupaten bukan di kita, cuma itu ada 3 juga toko kecil itu juga ada. Ini toko alat sembako juga ada. Kalau hambatan untuk kerajinan tangan ini, hambatannya pertama kali pelatihan dan pengembangan pemasaran produk yang dibuat ibu-ibu. Itulah hambatan yang ada. Kami sebagai kepala pendeta desa, sebagai aparatur pemerintahan juga kepada ibu-ibu yang membuat kerajinan ini. Itulah hambatan yang pertama. Karena saya yakin dengan sekali pelatihan, sekali bintek, mereka sudah bisa uji coba apa yang dipinta oleh Dinas Koperasi UMKM Bangka Belitung, sehingga mereka bisa membuat kriteria, kreasi dan kombinasi yang sebaik ini. Saya yakin dengan banyaknya pelatihan bisa itu dipasarkan di nasional bahkan di internasional, bisa bersaing dengan UMKM yang ada di luar itu. Ya kalau dukungan karena baru nih, alhamdulillah kita mengucap syukur karena mereka ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Itu bantuannya antusias dari dinas terkait baik kabupaten maupun provinsi, alhamdulillah cukup baik menurut saya karena baru. Tapi mudah-mudahan lebih ke depannya lebih baik lagi supaya mereka ini bergairah untuk membuat kajian-kajian seperti ini.
Jadi kami kerajinan dari Desa Delas, mulainya sebenarnya bermula dari ibu-ibu yang membuat kerajinan dari rotan seperti ini, bahan dasarnya mengkuang seperti ini, dan ada purun. Nah, kemudian alhamdulillah kami dapat dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya tanggal 14, 15, 16 kami diberi pelatihan 3 hari. Alhamdulillah. Jadi sehingga kami dilatih selama 3 hari itu bagaimana membuat produk-produk yang tadinya misalnya hanya keranjang nasi, tetapi setelah pelatihan kami disuruh membuat banyak hal seperti dompet, tas yang bisa dilihat di sini. Nah, bahan bakunya kebetulan kita menggunakan 3 bahan baku. Ada yang dari rotan, mengkuang, dan purun. Kalau alhamdulillah kalau mengkuang saat ini banyak bahan bakunya di sini, tetapi purun agak mulai jarang sekarang. Tetapi saya pribadi khususnya pengen menanam purun itu biar sehingga tidak musnah nantinya gitu. Kemudian rotan juga agak sulit juga karena sudah jarang. Yang paling susah untuk pembuatannya ini purun. Karena dia kecil, daunnya kecil. Alhamdulillah ya, antusias ibu-ibu di sini yang dalam khususnya yang perajinnya, alhamdulillah antusias banget mereka dengan adanya pelatihan kemarin gitu, sehingga kami bermaksud untuk menjual produk-produk kami nanti keluar gitu, selain lokal dan luar nanti pasarannya. Karena kami baru berdiri, hambatannya banyak banget ya. Kami butuh dukungan bapak angkat lah istilahnya ya, dari semua pihak gitu ya, terutama Pak Kades di Desa Delas ini, sehingga kami tidak kesulitan nanti dalam mengolah bahannya. Kan kalau bahan-bahan mengkuang misalnya dia perlu diolah biar cantik kan, kalau yang aslinya kan belum dikasih vernis kan dia masih ini belum bagus gitu. Nah, jadi kami butuh bahan-bahan seperti itu gitu untuk ini mempercantik produk-produk kami. Mesin jahit gitu ya, sehingga tidak kami jahit dengan tangan gitu. Hasilnya kalau dijahit dengan tangan dia kurang bagus. Alhamdulillah sudah banyak permintaan dari kemarin dari dosen IPB minta tas seperti ini, tas seperti ini. Beliau minta sama kipas dari dosen IPB. Kemudian kami kemarin ditelepon juga sama Dinas Koperasi Bangka Selatan, mereka mau mengadakan pameran. Jadi mereka minta produk-produk kami buatlah sebanyak-banyak mungkin katanya. Adanya UKM, ibu terus ditunjukkan ikut belajar bikin yang ini nih, tas seperti ini. Sampai sekarang ini ibu tekunkan ya, diambil dari sungai misalkan kita ambil daun itu dipotong-potong, lalu dijemur, lalu dibikin yang kayak gini tas ini. Ya, ibu udah mengikut pelatihan 3 hari. Udah banyak mendapatkan ilmu. Sekarang ibu sudah banyak mendapatkan ilmu. Jadi misalnya gini, ibu tungkan sekarang supaya misal usaha kami ini berkelanjutan terus biar sukses gitu. Itu dek, kami butuh bantuan misalnya biar dapat mesin jahit. Misalnya kan kekurangan modal, nggak ada itu beli bahannya kayak tisu yang modelin kayak itu. Pokoknya segala macam lah. Jadi kami istilahnya butuh dana itu. Kalau sekarang cuman kan kami ini bikin tas kayak ini cuma jahit tangan, jarum biasa. Kami nggak bisa bagaimana jadi mau bagus hasilnya kan? Nggak bisa.
kami butuh itu misalnya mesin jahit, pokoknya butuh dana lah misal untuk beli segala macam. Enggak, itu kita kan cuma kerajinan tas yang itulah, tikar, tas. Tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang disulap menjadi produk kerajinan non-elok, potensi desa lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat setempat yakni pengelolaan lada putih. Untuk mengembalikan kejayaan lada putih di Bangka Belitung, pemerintah setempat mendirikan Bumdesma Mitra Lada Bersatu yang beranggotakan masyarakat dari Desa Air Gegas, Nyelanding, Air Bara, dan Desa Delas. Ya, jadi memang ini Bumdesma Mitra Lada Bersatu, ini kan produk dari Kementerian Desa, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan. Salah satu visi dan misi daripada Bumdesma ini adalah percepatan pembangunan di kawasan pedesaan di Bangka Selatan. Kawasan pedesaan ini terdiri dari 4 desa, Air Gegas, Nyelanding, Delas, dan Air Bara. Mereka sudah membentuk sebuah lembaga namanya Badan Kerjasama Antar Desa. Itu merupakan kerjasama dari 4 desa. Nah, sebagai lembaga ekonomi, mereka bentuklah badan usaha milik desa bersama. Itu adalah Mitra Lada Bersatu. Produk unggulan daripada kawasan pedesaan ini adalah lada, dengan suatu harapan dengan berdirinya Bumdesma Mitra Lada Bersatu yang merupakan hilirisasi daripada lada, perlahan-lahan kita bisa meningkatkan harga lada di kawasan pedesaan ini, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Produk daripada Bumdesma ini nanti sudah bisa kita pasarkan. Nah pemirsa, saat ini Miranti sudah berada di Bumdesma Mitra Lada Bersatu yang berlokasi di Desa Air Gegas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Dan disinilah rumah produksi lada putih Bangka yang kemudian mengolah lada putih menjadi bentuk kemasan yang meningkatkan harga jual produknya itu sendiri. Nah bagaimana proses pengolahan itu sendiri? Yuk sama-sama kita lihat.
pengolah lada putih ini awalnya untuk kita awal berjalan kita akan terima lada dari petani itu dalam bentuk butiran kering agar supaya kita mendapatkan hasil itu juga optimal. Dan petani pun juga bukan petani sembarangan tapi lebih ke petani mitra, karena petani mitra itu nantinya akan kita bina terlebih dahulu agar bisa menciptakan memproduksi lada butir kualitas yang seperti kita inginkan dengan sistem GAP ataupun GHP. Itu paling-paling setelah itu kita ya akan lakukan pengeringan apabila lada yang kita dapat dari petani kurang kering sesuai dengan standar kita yang kita minta 12%. Kemudian setelah itu kita akan lakukan sortir atau pemisahan grade A, grade B, dan grade C. Kemudian kita akan masukkan ke proses penepungan. Kemudian kita proses dengan proses packaging atau kemasan, baik itu kemasan saset per 2 gram ataupun dengan kemasan botol 60 gram. Kalau dari awal sampai akhir, kalau kita hitung, kita kemarin hitung per batch, yaitu dengan bahan baku 100 kilo itu kita bisa produksi menjadi 30.000 lada, bubuk lada botol, kurang lebih sekitar 1 hari. Untuk saset kita bisa produksi sama 100 kilo untuk 45.000 saset. Jadi memang untuk awal kita berdiri, kita awalnya bekerja sama dengan Koperasi Lada, yaitu SRG atau Sistem Resi Gudang dari provinsi. Kita adakan PKS atau perjanjian kerjasama, karena untuk awal-awal itu biaya terbesar dari produksi lada ini adalah dari bahan baku. Karena kita tidak punya permodalan sebesar itu, jadi kita kerjasamakan dengan pembayaran tempo kepada Sistem Resi Gudang, jadi supaya untung sama untung dengan harga yang mungkin bisa dibilang jauh lebih tinggi daripada harga di tingkat petani sekarang ini. Kemudian selain itu kita juga akan adakan nantinya kemitraan dengan Champion Farmer atau petani pelopor yang ada di bawah Verstegen dan GIZ. Untuk pemasaran kita akan bekerja sama dengan distributor tingkat provinsi. Jadi nanti setiap provinsi kita akan carikan distributornya untuk dimasukkan ke merchant-merchant sampai ke pasar-pasar tradisional. Kita akan masukkan ke semua lini. Kemudian harapannya nanti kita akan mengembangkan terus standarisasi yang diminta oleh luar negeri, buyer kita dari luar negeri, karena kita memang sekarang saat ini kita orientasinya masih dalam negeri atau lokal, tapi kedepannya kita akan bidik tetap ke ekspor, karena terus terang mulai sekarang pun permintaan ekspor itu sangat tinggi kepada kami. Cuma kami masih meragukan kemampuan kami untuk memproduksi lada sesuai dengan standar Eropa. Halo Mas Dedi, apa kabarnya? Ini Mas Dedi lagi sibuk apa? Lagi kemas lada bubuk. Nah, untuk kemasannya ada apa aja Mas? Maksudnya ini lada kita caranya. Nah, kalau ini dari kayu, ini dari kacang. Ya, saya boleh ikut sekalian kemas nggak? Ini pakai ini dulu ya? Kalau dulu ya. Ya, steril. Pengelolaan lada putih di BUMDesma Mitra Lada Bersatu ini menjadi 2 produk, yakni berupa lada butir dan bubuk. Sebelum menghasilkan lada yang bernilai jual tinggi, lada putih yang diterima dari petani sekitar diolah atau disortir berdasarkan kelas lada. Pengemasan yang menarik akan menambah nilai jual suatu produk. Untuk itulah dalam pengemasan lada butir menggunakan gelas dan glinder. Sedangkan untuk lada bubuk dikemas menggunakan botol dan diberi label. Seperti ini sudah siap untuk dipasarkan ya. Nah, pemirsa, demikianlah program Desaku kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Desaku di episode selanjutnya. Sampai jumpa.